Ya, selamat pagi. Baik, di sini saya Iksan akan menggantikan sementara untuk Pak Dwi karena beliau berhalangan hadir dikarenakan eh, orang tua dari Pak Dwi, tepatnya bapaknya Pak Dwi, kondisinya adalah informasi yang terakhir itu kritis ya, dan sekarang sedang dirawat di ICU di Rumah Sakit Santosa. Ya, kita doakan semoga orang tua Padwi atau bapaknya Padwi lekas sembuh dan cepat keluar dari ruang ICU. Oke, okay. Baik, sebelum untuk morning briefing dimulai, uh, alangkah baiknya kita doakan terlebih dahulu supaya untuk bapaknya Pak Dwi ya dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, mengawali morning briefing pagi ini, kita lihat bahwa pergerakan market hari Jumat kemarin itu dipengaruhi oleh data Amerika, yaitu data non-farm, di mana juga dari market, beberapa market itu mengalami libur, baik Inggris, Eropa. Dan kalau dilihat kemarin untuk data, untuk market sendiri, single market ya, itu hanya Amerika. Dan data yang dirilis yang ditunggu kemarin, data Amerikanya dikeluarkannya mengalami penurunan dari forecast sebelumnya, yaitu di mana forecastnya yaitu 245.000 dan data yang dirilis yaitu 126.000. Kalau kalau kita lihat dari pergerakan non-farm dari yang sebelum-sebelumnya, data tersebut, data bulan kemarin, data yang dirilis kemarin itu sangat rendah dibandingkan dari bulan-bulan yang sebelumnya, yaitu yang sebelumnya lagi 264 dan sekarang ini 126, di mana juga mempengaruhi pergerakan market mata uang euro, Eropa, terus kemudian pound sterling mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan juga Aussie. Dan dari pagi juga dari pembukaan market untuk Aussie yang saya lihat dicek ya, saya coba cek, yaitu dari harga emas, di mana harga closing pada hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis yaitu di 12.02. Hari ini di mengalami kenaikan yaitu ke 12.15, dampak dari data non farm kemarin. Ya, terus kemudian data dari unemployment rate juga tidak berpengaruh banyak, yaitu tetap unchanged yaitu sebesar 5,5% dan data aktualnya 5,5%. Kemudian untuk average hourly earning di sini sedikit mengalami kenaikan dari sebelumnya 0,1%, dan forecast 0,2%, aktualnya 0,3%. Apakah ini akan berpengaruh terhadap nanti kenaikan kebijakan mengenai apakah akan kenaikan suku bunga pada hari Kamis ini yang akan kita tunggu. Itu mengenai data dari Amerika. Terus kemudian juga kita lihat juga bahwa data untuk Eropa, di mana hutang Yunani itu nanti kurang lebih sekitar tanggal 9 April juga ada jatuh tempo. Sedangkan untuk komposisi hutang dari Yunani sendiri, kalau kita lihat, kalau kita di break, dengan komposisi hutangnya sebesar 323 billion euro, di mana data yang paling besar yaitu ke International Bailout Fund, yaitu sebesar 246 billion euro. Terus kemudian lainnya itu yaitu dari Bank of Greece yaitu 4,3 billion. Terus kemudian dari other loans yaitu 10,5 billion, untuk other bonds yaitu 48,8 billion. Kemudian untuk foreign bank itu sebesar 2,4 billion, sedangkan Greek bank yaitu sebesar 11 billion euro. Data lainnya yang mendukung untuk membantu dari pembayaran utang Yunani yaitu dari bailout dari beberapa negara bagian. Kalau kita breakdown yaitu dari ECB yaitu sebesar
20 billion euro, terus kemudian untuk Spain sebesar 25 billion euro, IMF 32 billion euro, terus kemudian untuk ada Eurozone itu sebesar 34 billion euro, kemudian Italia 37 billion euro, dan France 42 billion euro. Dan yang tertinggi untuk membantu dari sisi bailout dari Yunani sendiri yaitu dari Jerman sebesar 56 billion euro. Dan kalau kita lihat ini waktu-waktu penting dalam utang Yunani yang tadi sempat saya singgung untuk bulan ini, di mana tanggal 9 April 2015 Yunani harus menyerahkan pembayaran sebesar 360 juta SDR atau Special Drawing Right ke IMF atau setara dengan 458 juta euro. Jika Yunani gagal melakukan pembayaran ini, maka negara tersebut bisa dinyatakan default atau gagal bayar. Untuk tanggal 14 April 2015, Yunani juga harus meluncurkan 1,4 miliar euro obligasi dalam bentuk treasury bills. Meski Yunani bisa melunasi pembayaran tanggal 9, maka mereka mungkin gagal melakukan ini karena ECB telah menginstruksikan pada bank-bank di Yunani agar tidak membeli pemerintah Yunani. Tanggal 17 Aprilnya 2015, Yunani harus meluncurkan 1 miliar euro obligasi dalam bentuk treasury bills. Kemudian untuk tanggal 30 Aprilnya 2015, berdasarkan kesepakatan ekstensi bulan Februari, Yunani harus menyediakan detail lebih lanjut tentang reformasi yang dijanjikannya dan itu harus disetujui oleh Troika. Nah, itu untuk data-data penting untuk Yunani. Jadi kita lihat juga nanti pergerakan dari mata uang Eropa pada waktu tanggal 9 April, 14 April, 17 April, dan 30 April. Dampaknya kemungkinan besar akan sangat signifikan terhadap pergerakan mata uang euro. Baik, selain daripada itu, untuk kalau kita lihat data dari Amerika, sekarang dalam 1 minggu ke depan, di mana datanya mungkin tadi sempat Ibu Sundaris informasikan juga bahwa untuk hari ini jam 6 April, di mana ada data jam 19.30, data dari FOMC member Dudley Speaks, terus kemudian jam 21-nya yaitu data mengenai ISM Non-Manufacturing PMI Index, di mana datanya dari sebelumnya 56,9, forecast-nya 56,6. Kemudian untuk tanggal 7 bulan Aprilnya yaitu jam 21 itu ada JOLTS untuk job opening dari Amerika, di mana datanya dari 5,00 million ke 5,01 million. Dan 20.30 untuk hari Rabunya tanggal 8 itu data mengenai FOMC member Dudley Speaks juga. Kemudian untuk jam 21.30-nya ada inventory untuk crude oils dari sebelumnya 4,8 million. Dan yang kita tunggu nanti tanggal 9 April, apakah nanti kebijakan dari Janet Yellen apakah akan menaikkan suku bunga lebih cepat atau akan tetap dipertahankan unchanged, yaitu pada jam 1 dini hari ya untuk USD tanggal 9 April, yaitu FOMC meeting minute, dan jam 19.30-nya ada unemployment claims dari sebelumnya 268.000, forecast-nya mengalami kenaikan sebesar menjadi 281.000. Kemudian untuk hari Jumatnya tanggal 10 April jam 19.30-nya itu ada FOMC member Laker Speaks, dan ada juga berita mengenai import price per month-nya dari sebelumnya 0,4%, forecast-nya minus 0,4%. Itu beberapa data mengenai data US. Dan berikut lagi untuk data-data dari Euro, data seminggu ke depan. Datanya mengenai untuk hari Senin itu jam 14 hari ini ya, ada mengenai Spanish unemployment change dari sebelumnya minus 13,5 ribu, forecastnya minus 18,3 ribu. Dan untuk hari Selasanya yaitu jam 14.15 untuk Spain, service PMI dari 56,2, forecastnya 56,5. Dan untuk kita lihat service PMI jam 14.45
dari sebelumnya 50.0 menjadi forecast-nya 51,1. Untuk hari Rabu 8 April jam 1-nya yaitu Jerman Factory Order dari sebelumnya minus 3,9%, forecast-nya minus 1,5%. Dan jam 16.00 untuk data euro juga retail sales dari sebelumnya 1,1%, forecast-nya minus 0,1%. Dan untuk data dari UK nanti satu minggu ini juga itu pada hari ini di mana datanya mengenai Sevens Unreal Age Halifax PMI itu month-per-month-nya dari minus 0,3% untuk data sebelumnya dan untuk forecast-nya non-forecast. Jadi ini datanya untuk akan dirilis tanggal 7 atau tanggal 8-nya ya. Kemudian jam 15.30 untuk Inggris juga service PMI di mana dari sebelumnya 56,7, forecast-nya 57,1 dan untuk hari Rabunya itu 15.30 di mana data mengenai BOE Credit Condition Survey. Untuk hari Kamisnya ada trade balance jam 15.30 dari sebelumnya minus 8,4 billion, forecast-nya minus 9,1 billion. Jam 6 sorenya untuk Inggris pada tanggal 9 itu ada pengumuman mengenai suku bunga. Dari sebelumnya 0,5%, forecast-nya 0,5% dan aset purchase facility juga sama unchanged 375 billion dan forecast-nya 375 billion. Kemudian MPC rate statement-nya yaitu tentatif dan untuk hari Jumatnya jam 15.30 itu ada data mengenai manufacturing production dari sebelumnya minus 0,5%, forecast-nya 0,4% dan jam 21.00 untuk data Inggris ada data mengenai national GDP estimate dari sebelumnya forecast-nya dari sebelumnya data yang dirilisnya itu 0,6% dan forecast-nya non forecast. Oke, mungkin itu sedikit ulasan untuk morning briefing pagi ini. Silakan Bu Sundari. Ada tanggapan mungkin? Iya, Pak Iksan. Untuk minggu ini memang kita terfokus kepada suku bunga ya, baik dari Amerika, kemudian juga Australia dan tadi beberapa mata uang yang akan keluar pada minggu ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak Iksan? Ya, ini sedikit lagi mengenai data mengenai AOC dan Jepang itu untuk data minggu ini juga di mana untuk AOC untuk hari Selasa ini ada mengenai retail sales dari sebelumnya 0,4% dan forecast-nya 0,4% dan nanti kita tunggu juga jam 11.30 hari ini itu mengenai cash rate untuk AOC di mana forecast-nya 2,25% dari sebelumnya 2,25% dan besok untuk yen, untuk Japanese yen di mana datanya mengenai current account dari sebelumnya 1,06 triliun dan forecast-nya 0,61 triliun. Untuk monetary policy statement-nya masih tentatif dan BOJ press conference-nya juga masih tentatif. Mungkin itu sedikit ulasannya. Saya rasa cukup sekian Bu Sundari. Iya, Pak Iksan, terima kasih atas informasinya. Ini sudah cukup ya untuk morning briefing hari ini dan di sini juga tidak ada pertanyaan mengenai morning briefing hari ini. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh Pak Iksan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Ya, selamat pagi dan sampai jumpa di morning briefing berikutnya.